Walaupun saya masih Kristen, saya sudah menggunakan hijab dan sering juga melihat sahabat saya itu sholat. Ketika saya melihat beliau sholat, rasa hati saya, kok sepertinya Islam ini begitu damai, begitu indah. Semakin kuat keinginan saya ingin memeluk agama Islam setelah melihat mereka sholat. Pada saat itu adik saya marah sekali, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik. Akhirnya ibu saya bilang seperti ini, kalau kamu benar-benar mau masuk Islam, kamu harus buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati dalam keluarga ini. Perkenalkan, nama saya Lasmaria Permatasari Borusilaban dan nama Islam saya Siti Aminah Borusilaban. Tinggalnya di Medan, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau sering disebut Aikanopan. Saya usianya 27 tahun. Alhamdulillah bulan 5 nanti saya memeluk agama Islam 4 tahun. Saya merasa beda setelah saya memeluk agama Islam. Saya sempat juga membandingkan agama antara agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik dan juga Hindu Buddha. Nah, setelah saya mempelajari perbandingan agama, saya merasa agama Islam ini berbeda. Berbedanya saya lebih nyaman, lebih tentram, damai. Saya ngerasa saya ini sejatinya makhluk Allah. Ketika saya masih memeluk agama Kristen, saya masih merasa apa sih tujuan hidup. Setelah saya memeluk agama Islam, alhamdulillah saya mengerti apa tujuan Allah menciptakan kita. Awal mulanya itu pada saat saya duduk di kelas SMP. Saya melihat teman saya menggunakan hijab, lalu saya tanya, kalian mengapa menggunakan hijab? Dan teman saya menjawab, ya karena memang di agama kami wanita diwajibkan berhijab. Lalu saya mencari tahu mengapa di agama mereka menggunakan hijab, di agama kami tidak. Saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya wanita itu menggunakan hijab. Lalu saya pertanyakan kepada pendeta saya, Pak, mengapa ya di kitab kita wanita menggunakan hijab, tapi tidak ada seorang pun wanita di agama kita yang menggunakan hijab? Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Lalu awal mula itulah dan alasan hijab itulah saya makin memperdalam dan mencari apa perbedaan agama Kristen dan agama Islam. Lalu saya udah banyak mencari tahu perbandingan agama, makin banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya, seperti di Perjanjian Lama banyak yang haram dijadikan halal di Perjanjian Baru. Pokoknya banyak perbandingannya yang membuat hati saya ini bertanya-tanya, mengapa di Perjanjian Lama seperti ini, Perjanjian Baru seperti ini. Bertanya nggak ke orang tua ya, karena takut. Saya langsung bertanya kepada pendeta. Pendetanya tidak bisa ngejawab, bahkan dia marah karena mereka, ya udahlah, agama kita itu kan Kristen ya, apa aja yang diperintahkan ya udah itu aja sih, kata mereka kayak gitu. Cuman saya kan ya namanya saya pengen tahu ya saya bertanya, lebih banyak sih bertanya kepada guru-guru saya yang agama Islam, teman-teman saya agama Islam. SMA saya mempertanyakan bagaimana caranya masuk Islam. Lalu guru dan teman saya mengatakan cara masuk Islam itu paling utamanya adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu saya bertanya lagi, apa itu 2 kalimat syahadat? Mereka hanya memberitahu kepada saya yaitu la ilaha illallah. Terus saya tanya, itu kan satu, yang keduanya apa? Mereka bilang, sebenarnya kamu ini bertanya-tanya ingin mempermainkan atau mengolok-olok, atau emang kamu penasaran? Katanya seperti itu. Saya bilang, saya penasaran, sepertinya saya ingin masuk agama Islam, saya bilang kayak gitu. Terus mereka kayak kurang yakin gitu, tapi saya tetap mencari tahu apa sih 2 kalimat syahadat itu. Semakin hari saya semakin cari tahu, semakin
ada muncul dalam diri saya ingin memeluk agama Islam. Sampai-sampai saya ikuti kajian-kajian mereka, seperti misalnya acara-acara di sekolah yang maulid, Isra Mi'raj. Di situ saya mengikuti semua acara mereka. Pokoknya dengan acara-acara kajian Islam itu saya ingin memantapkan diri saya ingin masuk Islam. Setelah saya tamat SMA, saya konflik dengan keluarga. Konfliknya, satu pihak keluarga saya ingin saya menjadi bidan, yang pihak yang lain ingin saya menjadi saya guru. Sementara dari diri saya sendiri, saya ingin menjadi seorang desainer dan makeover. Jadi kami konflik semua, tidak ada titik terangnya. Lalu ada paman saya yang bilang, ya udah, karena belum tahu kamu ke depannya mau kemana, kamu pergilah ke Pekanbaru, kerjalah di sana. Tepatnya di Pekanbaru, di Kampar. Nah, di situ saya punya sahabat namanya Kak Yunda. Sahabat saya itu orang Islam. Di situ saya tanya-tanya juga mengenai Islam, apa 2 kalimat syahadat, apa saja yang dilakukan Muslim. Banyak sekali pertanyaan saya, sehingga dia bilang, emang kamu beneran ya mau masuk Islam? Saya bilang, iya, saya beneran mau masuk Islam. Tapi tidak seorang pun teman-teman saya maupun sahabat saya sendiri yang mampu mengajak saya untuk bersyahadat karena mereka takut dengan keluarga saya. Sampai-sampai saya bilang seperti ini, gimana ya caranya supaya kita emang benar-benar bisa masuk Islam? Ya mereka nggak ada ngasih jalan karena mereka takut juga sama keluarga saya. Ya saya terima. Cuman saya tetap, walaupun saya masih Kristen, saya sudah menggunakan hijab dan sering juga melihat sahabat saya itu sholat. Ketika saya melihat beliau sholat, rasa hati saya, kok sepertinya Islam ini begitu damai, begitu indah. Semakin kuat keinginan saya ingin memeluk agama Islam setelah melihat mereka sholat. Beda dengan waktu saya memeluk agama Kristen. Saya lihat ya banyak perbedaannya. Di agama Kristen beribadah menggunakan baju pendek, bermewah-mewahan, bahkan ketika khutbah mereka tidak mendengarkan, bahkan mereka asik bercerita. Nah, ketika saya lihat beribadah di agama Islam, mereka gerakannya sama, khusyuk, tidak ada satu suara pun, semua sama. Mereka menggunakan mukena yang warnanya sama. Pokoknya saya tenang sekali melihat mereka sholat. Di situ saya semakin yakin, cuman belum ada jalannya. Setelah saya kerja di Pekanbaru 2 tahun, saya disuruh pulang oleh keluarga saya ke kampung saya karena mereka tahu saya ingin memeluk agama Islam. Saya disuruh pulang, lalu alasannya paman saya sakit. Karena saya mulai dari kecil sampai saya tamat sekolah tinggal dengan paman saya sedih karena paman saya sakit. Saya pulang. Ketika saya pulang, ternyata alasannya bukan karena paman saya sakit. Ternyata mereka bilang karena saya ingin masuk Islam, mereka takut saya benar-benar masuk Islam. Pulanglah saya ke kampung saya, terus mereka bilang, gimana kalau kamu nikah aja, dengan alasan supaya saya mengurungkan niat saya masuk Islam. Jadi saya dijodoh-jodohkan. Banyak sekali cowok-cowok yang dijodoh-jodohkan sama saya, tapi saya tolak karena dalam diri saya tidak mau nikah dengan Kristen karena saya ingin masuk Islam. Jadi saya ingin mencari calon imam yang benar-benar ingin mengajak saya bisa masuk Islam dan mengajarkan saya bagaimana Islam. Dan alhamdulillah setelah saya pulang kurang lebih setengah tahun di kampung, ada seorang pria datang ke rumah kami. Kebetulan pria itu sekarang menjadi suami saya. Pria itu berkenalan dengan saya. Singkat cerita, kami berdebat masalah agama. Lalu saya bilang, sebenarnya saya bukan mengejek agama Islam. Sebenarnya saya ingin memeluk agama Islam dan saya ingin mencari calon imam yang bisa menuntun saya ke jalan Islam. Saya bilang seperti itu, dan alhamdulillah beliau mau mengajak saya masuk Islam walaupun beliau konflik dengan keluarga saya. Pada saat itu konflik besar saya dengan keluarga saya.
Eh, saya kan pertamanya tinggal di rumah paman saya, orang tua saya jauh dari rumah paman saya, lalu saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya. Ketika saya pulang ke rumah orang tua saya berpikir sangat keras sekali bagaimana caranya supaya bisa masuk Islam, dan ketika saat itu saya beralasan ingin balik ke Pekanbaru, alasannya ingin kerja lagi di Pekanbaru, tapi nyatanya saya tidak ke situ niatnya saya ingin masuk Islam. Jadi karena orang tua saya tahu kalau ayah saya bilang seperti ini, kalau emang benar kamu ingin masuk Islam, masuklah agama Islam, tapi jangan pernah balik lagi ke agama ini. Tapi ibu saya tidak mau saya masuk Islam, dan adik-adik saya juga tidak mau saya masuk Islam. Pada saat itu adik saya marah sekali, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik. Akhirnya ibu saya bilang seperti ini, kalau kamu benar-benar mau masuk Islam, kamu harus buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati dalam keluarga ini. Karena saya malu menanggung keluarga yang dianya tidak kuat dengan agamanya, malu sekali dengan masyarakat di sini. Karena kebetulan ibu saya aktivis gereja dan saya juga aktivis gereja, jadi ibu saya merasa itu adalah beban yang berat sekali. Karena di dalam organisasi Kristen itu, jikalau ada satu orang dalam keluarga itu yang masuk Islam, maka keluarga itu akan diasingkan. Tapi saya di satu sisi saya kasihan pada ibu saya, tapi di sisi lain saya ingin mencari tahu kebenaran. Saya ingin memeluk Islam karena saya tidak mau kekal dalam neraka. Dan sampai-sampai saya itu dimandikan dengan air rebusan yang haram, sampai-sampai saya itu diberi air minum segelas air putih yang dibawa dari dukun. Ketika saya minum, saya muntah darah. Namun saya tetap kuat pada pendirian saya. Seberat apapun cobaannya, saya tetap ingin masuk Islam. Sampai akhirnya orang tua saya nyuruh saya buat surat perjanjian bahwa saya sudah mati, dan saya tanda tangani materai. Saya siap dan saya buat surat perjanjian itu. Lalu saya disuruh keluar dari rumah, saya diusir, saya pergi. Lalu saya telepon seseorang yang menjadi suami saya sekarang. Beliau menolong saya, beliau mengajak saya ke rumah sahabat beliau yang sudah menikah. Disitulah saya tinggal, dan saya setelah tinggal di situ semakin kuat keyakinan saya untuk masuk Islam. Mereka yang membantu saya untuk masuk Islam, dan saya bilang kepada mereka, saya ingin masuk Islam tapi tidak mau ada gangguan dari keluarga saya. Saya ingin masuk Islam di KUA agar ada sertifikat saya masuk Islam dan tidak bisa keluarga saya mengganggu-gugat saya lagi.